Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matalubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu
Wasitu ya jami ya ghaniyu ya muni ya mani'u ya dur ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholiha wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-99, yang terakhir karena jumlahnya 99, yaitu As-Sabur, yang maha penyabar. As-Sabur, yang maha penyabar adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergesa-gesa bertindak sebelum waktunya, melainkan memutuskan segala persoalan menurut rencana yang pasti dan menempatkan setiap sesuatu pada waktunya yang tepat. Menempatkan setiap sesuatu pada waktunya yang tepat, pada saat diperlukan dan sesuai dengan
kebutuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengenal dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Sabur yang Maha Penyabar. Ketika kita melihat ada orang yang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, mobil Alphard berderet-deret di rumah. Lalu dalam hitungan menit rumahnya hancur, mobilnya terbawa oleh air tsunami. Sehingga dia merenung kekayaannya yang tokonya yang besar hancur, rumahnya yang besar hancur, tinggal dia sebatang kara, istrinya yang setia mendampingi hilang, anaknya yang sedang dicintai hilang. Lalu setelah tsunami itu selesai, orang itu tetap tegar, tidak sedih berkepanjangan. Dia bangkit kembali untuk menyelesaikan sisa umur itu. Nah, ini adalah kita namakan orang yang tabah, orang yang sabar. Allah Maha Penyabar, tentu jauh dari pemikiran kita. Mosok Allah ditimpa musibah. Nah, jadi untuk memahami As-Sabur, Allah Maha Penyabar ini beda. Jadi sabar untuk manusia dengan sabarnya Allah itu jauh berbeda. Kalau ada misalkan Pak Haji Udawi jam 12 siang, musim kemarau, bulan Ramadan, di luar kota, sudah mengadakan meeting dari pagi sampai jam 12, bicara terus di ruang AC, gorokannya sampai kering. Sementara di sana ada kantin, ada minuman, tapi tetap melanjutkan puasanya. Maka ini termasuk sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi sabar itu bagi kita itu paling tidak ada tiga tempat. Sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah. Ada anak muda di hotel, pesta minuman keras, pesta maksiatan, tapi ada orang yang tetap bahwa ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sabar untuk menjauhi larangannya. Termasuk ketika seseorang diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, rumahnya rusak, mobilnya hilang, istrinya sakit, tapi tetap tegar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita pahami kalau Allah itu adalah Maha Penyabar? Di sini oleh Imam Al-Ghazali bahwa Allah tidak tergesa-gesa bertindak sebelum waktunya. Jadi ketika ada satu daerah di mana di situ tidak ada yang menyembah Allah, bahkan dia melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak langsung menimpakan musibah. Bahkan diberi waktu agar orang itu mau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pahami. Jadi kita tidak bisa
mengklaim bahwa wah, orang ini dari dulu pekerjaannya mabuk-mabukan, pekerjaannya hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi kok tidak pernah sakit. Nah itu Allah as-sabur. Allah menempatkan keputusannya itu sesuai waktunya. Oh, orang ini diberi waktu, barangkali nanti bertaubat oleh Allah. Begitu juga as-sabur, Allah Maha Penyabar. Kita lihat diri kita, dari kita lahir kecil, lalu nanti menjadi remaja, lalu menjadi orang tua, menjadi tambah tua. Itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Jadi ketika seorang perempuan menjadi seorang gadis remaja, ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia fisiknya itu kuat. Bagaimana dia mampu membawa anaknya dalam perutnya, rahimnya itu 9 bulan. Nah itu bayangkan kalau anak umur 6 tahun lalu hamil, dia belum siap. Maka Allah as-sabur menempatkan pada tempat yang pas, waktu yang pas. Jadi usia 25, usia 30, itu adalah saat yang tepat bagi seorang perempuan untuk mampu membawa si jabang bayi dalam masa 9 bulan. Dan fisiknya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisik yang benar-benar maksimal sehingga di saat anaknya itu lahir, dia mampu menjaga anak itu. Malam hari tidak tidur ya aman-aman saja. Siang hari gendong aman-aman saja. Bayangkan kalau Allah menciptakan seorang ibu di saat dia hamil, di saat dia mengurus anaknya seperti usia 60. Wah, betapa susahnya. Gendong anak baru berapa menit saja sudah kemeng semua. Jadi ini, lalu apalagi yang Allah siapkan? Ketika kita sudah usia 60 ke atas, maka Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Kenikmatan sudah mulai dikurangi. Kita mengemban amanat sudah mulai tidak sanggup. Mikir sedikit lambungnya sudah perih. Maka harus menjadi orang yang regenerasi untuk pensiun. Nah, bayangkan kalau Pak Pardini usia 60 tahun, fisiknya masih kuat, mikir masih kuat. Lah yang muda-muda nanti suruh kerja apa? Jadi kita tidak bisa menginginkan dalam usia 60 tahun ini harus tidak masuk angin, harus tidak watuk-watuk. Ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita berulang-ulang baca as-sabur, kita ingat, oh Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga sudah pas. Jadi kalau kita di usia muda, fisiknya kuat, semangatnya kuat, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar dengan fisik yang kuat bisa bekerja, bisa mendapatkan uang banyak untuk biaya anak-anaknya. Kalau di usia itu sudah sakit-sakitan, anaknya butuh kuliah, butuh uang. Ayah tidak bisa kerja, udah tidak bisa membayar kuliah. Kenapa ayah? Ayah sudah sakit-sakitan. Maka saya ingat apa yang disampaikan oleh dosen saya Pak Marasuddin Siregar itu, bahwa ada 3
yang harus kita perangi sebagai orang Islam. Yang pertama adalah penyakit. Yang kedua kemiskinan. Yang ketiga adalah kebodohan. Lah, kita saat ini sebenarnya kurang edukasi tentang masalah kesehatan. Sehingga banyak orang-orang kita yang di usia 60 itu sudah mengeruk dana negara BPJS itu untuk cuci darah, untuk jantung. Itu sebenarnya penyebabnya itu ada. Maka sekarang ada gerakan apa itu? Gizi. Nah itu dalam rangka apa? Menyiapkan generasi emas. Jadi jangan sampai kita itu di masa yang akan datang, generasi yang akan datang itu sakit-sakitan. Nah, untuk tidak sakit, maka itu ada upaya dari awal. Kita harus ada edukasi tentang makanan yang kita makan. Ternyata saya di YouTube itu, gula pasir dan segala macam gula buatan itu merusak tubuh kita. Sementara kita itu hampir tiap hari tidak bisa meninggalkan gula pasir. Maka ada yang usul itu pemanis, segala macam pemanis itu dibuat pajak yang tinggi. Biar masyarakat tidak kuat beli. Kalau bikin teh ya, teh tidak pakai gula pasir Pak Sabarudin. Kalau ingin sehat. ini saya ngikuti di YouTube lah. Nah kenyataannya memang banyak orang sakit itu sumbernya dari kebodohan kita terhadap apa yang kita makan. Kita mestinya banyak makan sayur, banyak makan buah-buahan, sementara terbalik. Kita makan sayur sedikit, buah-buahan sedikit, malah banyak karbohidrat buruk, roti, es krim, nasi. Itu semuanya menurut yang saya dengar itu adalah karbohidrat buruk yang menjadikan kita itu mudah kena penyakit. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang kita peroleh ketika kita berulang-ulang baca Asmaul Husna, berulang-ulang baca As-Sabur? Yang pertama adalah kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang tahan menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Ketika Allah menguji kita dengan kesulitan ekonomi, dengan kesulitan kesehatan, dengan kesulitan mengatur anak, kesulitan mengatur istri, kita tetap sabar, tidak mudah berputus asa. Lalu yang kedua, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat ketika kita sudah kewajiban zakat, maka kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintah itu. Karena banyak orang yang tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Padahal sebenarnya dia mampu. Dia punya uang 1 miliar. Dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi karena dia tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsunya, sehingga eman-eman. 1 miliar itu berapa zakatnya Pak Juta? 25 juta toh? 25 juta dikasihkan Masjid Al-Hikmah. Eman-eman. Nah ini kalau tidak ada kekuatan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan eman-eman itu, banyak orang yang punya 1 miliar tapi tidak mengeluarkan zakat. Lalu banyak orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa
melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi banyak orang yang kenyataannya sampai usia 60 belum sholat. Padahal ya sehat. Nah ini maka kita harus selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini oleh Imam Al-Ghazali ada beberapa ketika kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, itu ada dalam diri kita itu keyakinan nanti dituntun. Jadi kita insya Allah nanti tanggal 18 khataman pas doa-doa yang disampaikan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan Asmaul Husna nanti akan kita baca dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahman dalam diri kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita membaca As-Sabur dalam diri kita mohon Allah memberikan kekuatan ketika kita menjalankan perintahnya, ketika kita ada dorongan untuk melakukan larangannya, ketika kita diuji dengan berbagai macam yang tidak menyenangkan. Ini semuanya tanpa kekuatan yang Allah berikan pada kita, pasti kita tidak mampu. Maka dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ketika kita melaksanakan sholat, dalam diri kita itu bahwa kita sholat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita Pak Pardi. Jadi kita bisa sholat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ego kita itu tidak ada. Maka ketika kita keluar dari masjid ikut jamaah subuh itu, kita tidak ada rasa memiliki sholat itu. Karena kita sholat adalah anugerah, ibarat wayang kulit yang digerakkan oleh sang dalang. Kalau sudah demikian, rasa sombong, rasa ujub hilang semuanya. Selama kita masih punya rasa sombong, rasa ujub, merasa diri kita mampu, maka selama itu pula kita harus membersihkannya. Karena itu akan menggerogoti amal kita. Jadi kita jangan sampai punya rasa bahwa kita itu mampu melakukan kebaikan ini karena diri kita. Karena kita digerakkan oleh Allah Subhanahu. Dan kita tidak boleh menghina orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa. Karena itu belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghina, ujub, sombong, semuanya itu dalam ilmu tasawuf harus dihilangkan dari hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah 99 Asmaul Husna sudah dibahas, disampaikan oleh Pak Haji Fakhruddin. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Rencana yang disampaikan tadi Pak Fakhruddin, tanggal 18 kita khataman. Jadi khataman insya Allah kita ngajak, mengundang Mbah Amjad tindak ke sini. Nanti rencana dari Takmir akan menggelar khataman di sebelah utara masjid. Semoga aja enggak hujan. Jadi kita nggelar kloso, tikar,
hataman sama apa? Makan gudangan nggih. Nah, kita bareng-bareng gudangan, gereh, kerupuk, ndokasin nggih. Mugi-mugi diparingi lancar mboten Jawa. Nanti kalau Jawa ya kita di Serambi. Jadi kita membuat suasana lain biar hataman nanti lebih semarak. Kemudian yang kedua habis Isya. Jadi malam seperti itu, malam Jumat tuh 18 malam Jumat. Jadi Pak Amjad juga waktunya pas menyediakan waktu itu. Kemudian nanti malam insya Allah Pak Ustadz Oke Setiawan akan mengadakan pengajian di sini. Dan kita satu bis sebanyak 50 orang, tanggal 20, 21 kita akan ngaji ke Bogor, nginep ke sana. Semoga diberikan kelancaran, amin, amin. Kemudian yang ketiga, nanti jam 9 ada pimpinan Bank Infak Pusat akan ke sini. Jadi mohon pengurus Bank Infak yang punya waktu nanti bawa seragam, pakai seragam. Akan ada pencairan 9 orang sebanyak 9 juta. Beliau menyampaikan ke kita seneng dan info-info itu sudah disampaikan ke Pak Sandiaga Uno. Kalau nanti modalnya kita banyak, akan kita berkembang ke Masjid At-Taubah maupun Al-Furqan yang membutuhkan dana pinjaman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.